lagi melintas jalan Babakan Siliwangi, motorku tiba-tiba mati. Aku harus menepi ke trotoar buat ngecek. Gak ada kendaraan lain yang lewat waktu itu, jadi aku gak bisa minta tolong. Aku video call temanku tadi. Awalnya gak ada yang aneh. Pas aku arahin kamera belakang ke arah motorku, gak lama dia matiin video call. Terus dia langsung ngechat, "Mending cepet pergi dari situ Ki, bahaya." Kenapa emangnya? Coba kamu selfie, terus perhatiin belakang kamu ada apa. Pas aku foto, aku perhatiin, ternyata di atasku ada sosok kuntilanak. Pernah nggak sih kamu merasa sedang diawasi padahal di sekelilingmu cuma ada pepohonan dan jalan setapak? Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Mang Al. Selamat datang dalam program Tak Kasat Mata. Malam ini, aku akan membawamu ke tempat ikonik di kota Bandung. Babakan Siliwangi. Tempat yang di siang hari terlihat indah, sejuk, penuh ketenangan. Tapi pada saat malam tiba, banyak orang yang mengaku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok kecil, diam, dengan wajah terlihat seperti Babakan Siliwangi terletak di kawasan Dago, Kota Bandung. Sebuah hutan kota yang sering dijadikan tempat wisata, rekreasi, jalan-jalan, olahraga, atau sekedar hanya untuk mencari udara segar. Di siang hari, tempat ini terasa sangat normal. Banyak keluarga, mahasiswa, dan warga sekitar yang datang untuk bersantai. Tetapi begitu matahari tenggelam, suasana Babakan Siliwangi berubah total. Jalan setapak menjadi gelap, lampu-lampu jarang, dan suara serangga terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Beberapa orang yang pernah melewati kawasan ini di malam hari mengaku merasa merinding tanpa alasan. Seolah ada yang mengikuti langkah mereka di balik pepohonan. Jalanan Siliwangi merupakan jalan yang selalu ramai dilalui banyak masyarakat. Baik itu pengendara motor, pengendara mobil, ataupun yang lainnya. Jalanan ini dikenal dengan kisah mistis hantu boneka. Kisah awalnya ada sebuah kejadian tragis di jalan di mana puluhan tahun lalu terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa sebuah keluarga kecil. Pada saat itu, keluarga tersebut hendak memarkirkan mobilnya. Namun tiba-tiba terdapat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah depan dan menabrak mobil keluarga tersebut. Tabrakan yang terjadi membuat seorang anak perempuan bernama Uci terpental jauh, sangat jauh, hingga mendekati pohon yang berada di Babakan Siliwangi. Anak kecil itu terpental bersama boneka kesayangannya. Keluarga tersebut lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya karena terluka sangat parah dan seorang anak kecil yang bernama Uci menghembuskan nafas terakhirnya dan sempat menanyakan mana boneka kesayangannya. Dan sejak itulah
penampakan sosok kecil mulai sering terjadi di Babakan Siliwangi. Lalu, ada kisah seorang mahasiswa salah satu universitas di Bandung yang pernah menceritakan pengalamannya. Suatu malam, sekitar pukul 10, ia pulang melewati jalanan Babakan Siliwangi. Karena jalanan itulah yang paling cepat atau yang paling dekat untuk menuju ke kosannya. Saat sedang berjalan, ia melihat sosok anak kecil berdiri di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu hanya anak kecil yang tersesat. Kok tapi ada yang aneh. Anak itu tidak bergerak, tidak bersuara, dan memegang boneka. Ketika ia mendekat dan memanggilnya, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Mahasiswa itu langsung lari sekuat tenaga, dan sejak saat itulah ia tidak pernah berani melewati Babakan Siliwangi pada saat malam hari. Dari berbagai cerita yang beredar, ciri-ciri sosok ini hampir selalu sama. Tubuhnya kecil, seperti anak 6-8 tahun. Rambutnya hitam panjang, memegang boneka lusuh, berdiri diam di pinggir jalan atau di bawah pohon, menghilang perlahan saat didekati. Yang paling menyeramkannya, beberapa orang mengaku boneka itu terkadang bergerak sendiri. Lalu ada kisah lagi dari seorang pengendara motor pernah membagikan kisahnya. Ia melintas di Babakan Siliwangi sekitar pukul 1 malam. Di tengah jalan, ia melihat seorang anak berdiri di tengah jalur. Lalu ia mengerem mendadak. Saat hendak bertanya, anak itu tiba-tiba mengangkat bonekanya. Lalu motornya berkedip dan mesinnya pun mati. Dalam kondisi panik, ia menoleh ke arah anak itu lagi. Dan sosok itu sudah berdiri tepat di sampingnya. Ia menjerit, mendorong motornya, dan lari tanpa menoleh ke belakang. Warga sekitar percaya, jangan pernah menyapa sosok anak di malam hari, mengambil benda yang jatuh di jalanan Babakan Siliwangi, lalu mengikuti suara tangisan. Karena dipercaya, itu adalah cara hantu boneka memanggil korbannya. Sebagian orang juga percaya ini hanya sugesti. Ya mungkin kabut, bayangan, kelelahan, atau cerita turun-temurun. Tapi kenapa kisahnya selalu sama? Kenapa ciri-cirinya selalu identik? Entah hantu boneka itu nyata atau tidak, Babakan Siliwangi tetap menjadi salah satu tempat yang paling misterius di kota Bandung. Jika kamu pernah melewati tempat itu di malam hari,
dan melihat sosok anak kecil di pinggir jalan, jangan berhenti. Jangan menyapa. Dan jangan menoleh ke belakang. Karena siapa tahu yang kamu lihat itu bukan anak kecil biasa. Cukup sekian untuk episode kali ini. Saksikan episode selanjutnya dalam program Tak Kasat Mata.